Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan wa salaman daimain mutalazimain ila yaumiddin. Amma ba'd, fa innama usikum wa nafsi bitaqwallah fi kitabihil karim. Syahidallahu annahu la ilaha illallah wa wal malaikatu wa ulul ilm qaiman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di hari yang mulia ini, khatib menyeru kepada diri khatib sendiri dan kepada seluruh jamaah sekalian untuk senantiasa menjaga dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semaksimal mungkin. Takwa dalam artian menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Dengan ketakwaan, amal ibadah yang kita lakukan dapat diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap tanggal 25 November kita memperingati Hari Guru Nasional. Peringatan ini bertujuan untuk mengenang, menghargai dan mengapresiasi jasa para guru yang ada di Indonesia. Tema Hari Guru Nasional tahun 2021 adalah bergerak dengan hati, pulihkan pendidikan. Melihat tema ini, maka kita sebagai warga Indonesia memiliki tugas untuk memulihkan kualitas pendidikan di Indonesia. Tentunya bukan hanya murid saja yang dituntut untuk diperbaiki, namun semua elemen pendidikan, yaitu guru, murid, dan orang tua murid perlu dilakukan perbaikan. Terkait guru, Islam adalah agama yang memposisikan seorang guru ditempatkan yang mulia. Guru merupakan orang yang berilmu, yang patut dicontoh oleh murid-muridnya. Oleh karena itu, seorang guru haruslah senantiasa menjaga perilaku dan etikanya agar dapat menjadi contoh bagi murid-muridnya. Guru adalah seorang yang berilmu, sedang orang-orang yang beriman dan berilmu akan Allah tingkatkan derajatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Artinya, Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan dengan beberapa derajat. Jamaah yang dimuliakan Allah, menjadi guru yang teladan merupakan sebuah keharusan, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Mengenai keteladanan seorang guru, terdapat kisah antara Imam Syafi'i dan guru dari anak-anak Khalifah Harun ar-Rasyid. Kisah ini tertulis di dalam
kitab Mi'atu Qisah wa Qisah min Hayati Imam Asy-Syafi'i karya Syekh Siddiq Al-Minshawi. Suatu hari Imam Syafi'i mengunjungi Amirul Mukminin Harun Ar-Rasyid. Beliau meminta izin untuk masuk ke rumahnya. Sampai di sana, Imam Syafi'i ditemani pembantu Harun Ar-Rasyid untuk menemui Abu Abdul Somad, guru yang mengajari anak-anak Khalifah Harun. Si pembantu berkata kepada Imam Syafi'i, "Wahai Imam, ini adalah anak-anak Khalifah Harun dan itu adalah guru mereka. Barangkali engkau berkenan memberikan nasihat kepada mereka." Imam Syafi'i pun dengan senang hati memberikan nasihat berharga kepada Abdul Somad. Hal pertama yang perlu diperhatikan dalam mendidik seorang murid adalah memperbaiki dirimu terlebih dahulu. Sungguh, pandangan mereka tertuju kepadamu. Mereka akan mengikuti kamu dalam memandang baik buruknya sesuatu. Maka ajarilah mereka Al-Quran. Jangan kamu paksa mereka sehingga mereka menjadi bosan untuk belajar. Jangan juga kamu terlalu lalai sehingga mereka meninggalkan pelajaran. Kemudian ajarilah mereka syair dan hadis supaya jiwa mereka menjadi baik dan mulia. Dan janganlah kamu bawa mereka dari satu pelajaran ke pelajaran yang lainnya sebelum mereka benar-benar menguasai pelajaran tersebut. Sebab banyaknya pembicaraan yang masuk ke pendengaran dapat membuat sesat pemahaman. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, dari nasihat Imam Syafi'i tersebut banyak poin-poin penting yang dapat dijadikan pedoman bagi seorang guru, yaitu hendaknya seorang guru menjadi teladan bagi seorang murid. Teladan dalam arti guru turut dalam mencontohkan perbuatan-perbuatan baik, tidak hanya menyuruh muridnya untuk melakukan sesuatu hal, namun guru terlebih dahulu memberikan contoh-contoh yang baik terhadap muridnya. Misalnya, di sekolah ada peraturan untuk melaksanakan sholat secara berjamaah atau melakukan sholat sunnah duha. Maka selayaknya guru-guru di sekolah tersebut ikut dalam pelaksanaan sholat tersebut, sehingga para murid antusias dalam kegiatan sholat sunnah berjamaah tersebut. Misal lainnya adalah dalam menanamkan minat baca. Seorang guru harus memulai dari dirinya terlebih dahulu, barulah kemudian menganjurkan kepada murid-muridnya, termasuk dalam hal kerapihan dan kebersihan. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, poin selanjutnya adalah ajarilah Al-Quran dan ajarilah hadis kepada para murid. Juga ajarkan mereka ilmu kebahasaan. Terakhir, ketika mengajarkan materi kepada anak, guru harus menggunakan cara yang efektif sehingga murid tidak merasa bosan. Jangan juga berpindah-pindah dari satu materi ke materi yang lainnya, sehingga murid tersebut benar-benar memahami materi yang sudah disampaikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah nasihat Imam Syafi'i kepada guru. Guru adalah profesi yang mulia. Mereka bertugas menyebarkan ilmu kepada murid-muridnya, mengajarkan etika dan norma yang baik, sekaligus menjadi contoh dan panutan kepada murid-muridnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya keutamaan seorang yang berilmu atas ahli ibadah adalah seperti
keutamaanku atas orang yang paling rendah di antara kalian. Sungguh Allah, malaikat, penduduk langit dan bumi, bahkan semut di sarangnya, juga ikan paus, mereka semua mendoakan orang-orang yang mengajarkan manusia kepada kebaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ij'alni muqimas salati min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.